Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menurunkan capaian pembelajaran atau CP menjadi tujuan pembelajaran atau TP. Kemudian dari tujuan pembelajaran itu kita bisa menentukan alur tujuan pembelajaran. Baik Bapak dan Ibu, saya mohon izin untuk share screen sejenak Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, kita akan sama-sama belajar menurunkan CP menjadi TP, lalu kita akan menentukan ATP-nya. Sebentar Bapak Ibu ya. Oke. Bapak dan Ibu, ketika kita akan menyusun pembelajaran dan asesmen, kita akan awali dengan memahami CP. Kita akan lihat CP-nya, kemudian kita coba baca dan pahami. Setelah itu, dari CP yang ada, kita akan merumuskan tujuan pembelajaran atau TP. Sesudah jadi tujuan pembelajaran, maka tujuan pembelajaran itu akan kita atur selama pembelajaran. Artinya begini, dalam satu fase, ya, kita akan atur tujuan pembelajaran itu munculnya di bagian yang mana atau misalnya di tahun keberapa atau semester keberapa. Itu dengan cara kita menentukan alur tujuan pembelajaran. Setelah itu baru kita bisa merancang pembelajaran dan asesmen. Bapak dan Ibu, apa itu CP? CP itu adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik untuk setiap fase, Bapak dan Ibu. Dimulai dari PAUD, ya itu ada CP-nya, kemudian pendidikan dasar menengah, dan CP itu Bapak dan Ibu disusun untuk setiap mata pelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, dalam menyusun tujuan pembelajaran, tentu saja kita perlu rujukan CP-nya. Nah, di sini saya sudah sampaikan tiga buah dokumen yang sebenarnya sama saja Bapak dan Ibu ya. Ini ada dokumen yang 033 HKR garis miring 2022 tentang CP. Bapak dan Ibu boleh scan barcode-nya nanti diarahkan ke dokumen tersebut. Atau yang terbaru ternyata ada surat pengantar dari ke pusat perbukuan ya bahwa adanya masukan terkait revisi sedikit CP. Kalau di pelajaran matematika SMP saya lihat sih tidak terlalu banyak revisinya ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa mengambil CP ya dari link yang ini Bapak dan Ibu dari Kemendikbudnya langsung. Kalau yang ini itu lumayan banyak Bapak dan Ibu sekitar 1.000 lebih halaman. Bapak dan Ibu perlu waktu untuk mencari CP pelajaran Bapak dan Ibu, walaupun kita juga bisa memanfaatkan menu filter yang ada di tampilan file PDF itu. Kalau ingin praktisnya, Bapak dan Ibu boleh lewat link yang ini ya. Saya contohkan di sini ya. Bapak Ibu, di sini kita bisa menuju ke ya, Bapak Ibu boleh. Nah, di sini ada dokumen CP. Bapak Ibu boleh filter dulu. Misalnya saya cari yang SMP, saya klik yang SMP. Sudah. Kemudian di sini kita cari pelajaran yang kita ampuh. Misalnya di sini saya pelajaran matematika berarti yang ini. Ya, Bapak dan Ibu. Ini eh, saya lihat atau saya download. Bisa Bapak dan Ibu. Ini dilihat boleh, di-download juga boleh. Misalnya ini saya download saja Bapak dan Ibu ya. Karena saya download. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini CP untuk pelajaran matematika. Nah, kita kembali ke PowerPoint Bapak dan Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu ingin menurunkan eh, CP itu menjadi TP, Bapak dan Ibu bisa menggunakan bantuan dari AI, yaitu ChatGPT. Bagaimana caranya? Bapak dan Ibu tinggal buka ChatGPT Bapak dan Ibu dan masukkan prompt. Prompt itu apa sih? Prompt itu perintah yang tepat yang kita masukkan atau kita tuliskan ke dalam ChatGPT, lalu nanti akan direspon oleh ChatGPT dalam bentuk jawaban. Nah, saran saya ketika kita menuliskan prompt, itu kita beri keterangan serinci mungkin. Saya contohkan, kita mau menurunkan CP menjadi TP.
Maka yang pertama harus kita lakukan, kita tulis dulu pengertian CP itu apa. Ya, di sini adalah pengertian TP. Kemudian pengertian CP maksudnya ya. Kemudian ada lagi keterangan tambahan. Capaian pembelajaran akan diturunkan menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat dua komponen utama, yaitu nomor satu kompetensi, nomor dua adalah lingkup materi. Nah, ini perlu dituliskan Bapak dan Ibu ya di prom yang ChatGPT. Lalu untuk berikutnya baru kita minta ChatGPT melakukan sesuatu. Pada capaian pembelajaran di bawah ini, buatlah menjadi tujuan-tujuan pembelajaran dalam satu kalimat diawali dengan kata kerja kompetensi. Nah, ini ini prom awal. Setelah itu baru diikuti dengan CP ya, yang Bapak Ibu ambil dari dokumen CP tadi. Ini saya contohkan. Saya close dulu Bapak dan Ibu. Bentar. Ya, tadi ini promnya ya. Ini misalnya saya copy dulu Bapak dan Ibu, ini saya copy, saya blok, kemudian saya Ctrl C. Kemudian saya buka dokumen Word, misalnya Bapak dan Ibu, di sini saya Ctrl V. Nah, ini prompt yang tadi yang saya tampilkan di PowerPoint, baru bawahnya kita tambahkan CP atau capaian pembelajaran tadi yang ingin kita turunkan menjadi TP. Dapatnya dari mana? Dapatnya bisa dari yang ini tadi Bapak dan Ibu ya. Bentar, dari dokumen ya. Salah Bapak dan Ibu, sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, dari sini Bapak Ibu ya. Saya coba cari CP yang fase D yang SMP ya. Di sini kita lihat, saya scroll sebentar Bapak Ibu. Ini CP untuk fase A, kemudian fase B, fase C, fase D. Nah, ini saya copy dulu Bapak dan Ibu. Ini copy, saya Ctrl C, kembali ke Word, Ctrl V, kembali lagi ke dokumen yang tadi ya. Ini scroll terus sampai di sini. Saya blok, saya Ctrl C, kembali ke dokumen Word. Ini, oke. Nah, ini saya perbesar tampilannya Bapak Ibu. Iya, ya. Jadi ini from awal, ya. Kita tuliskan pengertian dari CP, kemudian CP itu harus memuat dua komponen, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Baru kita berikan perintah, di bawahnya kita lengkapi dengan CP pembelajaran kita. Kalau sudah semuanya ini kita blok, ya, kita blok, lalu kita ketik copy yaitu Ctrl C, kemudian kita menuju ke Chrome kita di sini misalnya, lalu saya masuk ke dalam chat GPT Bapak dan Ibu, saya chat GPT, saya buka chat GPT. Nah, ini adalah tampilan chat GPT saya. Bapak dan Ibu, tinggal taruh kursornya di sini, diklik, lalu kita tekan Ctrl V, ya, atau klik kanan tempel atau paste juga boleh, atau Ctrl V. Oke, jadi semua prompt tadi akan masuk ke sini, Bapak dan Ibu. Ya, pengertian CP, kemudian eh, copy paste yang CP tadi. Kalau sudah Bapak dan Ibu tinggal tekan Enter. Nah, ketika Bapak dan Ibu tekan Enter, maka ChatGPT-nya membuat ya yang tadinya CP yang begitu jadi satu ya maksudnya begitu luas jadi satu itu akan diturunkan menjadi beberapa TP. Kita lihat bahwa diturunkan menjadi beberapa TP Bapak dan Ibu ya. Di sini kita lihat oke di sini jadi 6 TP begitu Bapak dan Ibu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Ini kan baru eh, TP-nya Bapak dan Ibu ya. Nah, sekarang TP ini akan kita coba buat
menjadi ATP atau alur tujuan pembelajaran. Jadi dalam misalnya saya di guru SMP ya 3 tahun, 3 tahun itu tujuannya ini ya, eh, 3 tahun tujuannya ini. Nah, lalu tujuan ini akan kita bagi-bagi ya. Misalnya tujuan pertama dan kedua kapan sih akan kita ajarkan, ketiga dan keempat akan diajarkan dan seterusnya Bapak dan Ibu. Caranya adalah Bapak dan Ibu saya buka lagi PPT-nya ya. Ini yang tadi saya lanjut. Nah, kalau sudah ada TP-nya, Bapak dan Ibu bisa membuat ATP, alur tujuan pembelajaran. Caranya adalah kita masukkan lagi promnya yang ini. Kita tinggal blok saja yang ini. Sebentar Bapak Ibu ya. Ini tinggal promnya ini kita blok saja. Ini saya blok, kemudian Ctrl C. Saya kembali ke ChatGPT, masih di tampilan yang tadi, saya Ctrl V Bapak dan Ibu. Lalu saya tekan Enter. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu sudah disampaikan ya, karena fase D adalah 3 tahun, maka nanti semester 1 belajar apa, semester 2 belajar apa, dan seterusnya. Sampai tahun ketiga Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, saya kembali ke tampilan ini, PowerPoint. Nah, Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu ingin memasukkan prompt, maka di sini sudah saya tandai dengan tulisan warna hijau, ya. Artinya kalau yang hijau ini tinggal diganti sesuai dengan fase di Bapak dan Ibu. Di sini kenapa saya tulis 3 tahun? Ya, karena saya menggunakan CP yang SMP, yaitu fase D. Fase D itu dari kelas 7 sampai kelas 9 berarti 3 tahun. Kalau 3 tahun berarti ada 6 semester. Kalau misalnya Bapak dan Ibu misalnya mengajar di fase B, yaitu kelas 3 dan kelas 4, berarti kan 2 tahun. Berarti di sini ganti 2, kemudian semesternya ganti jadi 4. Begitu Bapak dan Ibu ya. Itu adalah bagaimana kita membuat alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran yang sebelumnya sudah dibantu dimunculkan oleh ChatGPT. Baik, begitu Bapak dan Ibu, bagaimana cara menurunkan dari CP ke TP dan ke ATP. Nah, Bapak dan Ibu, tentu saja ketika tadi Bapak dan Ibu sudah melihat tujuan pembelajaran yang dimunculkan oleh ChatGPT, perlu Bapak Ibu lihat dan telaah lebih lanjut apakah ini memang tujuan pembelajaran yang muncul itu memang cocok dengan murid-murid Bapak dan Ibu. Kalau belum, silahkan disesuaikan kembali Bapak dan Ibu. Ya, artinya tidak serta-merta yang tadi muncul di ChatGPT langsung kita pakai begitu saja. Mungkin perlu penyesuaian, perlu modifikasi Bapak dan Ibu terkait TP-TP itu. Kemudian nanti akan muncul rekomendasi ATP-nya, alur tujuan pembelajarannya. Itu juga Bapak dan Ibu harus disesuaikan lagi dengan kondisi murid-murid Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Demikianlah cara menurunkan dari CP ke TP dan ATP. Kita berjumpa kembali dalam video berikutnya.